Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancurub karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancurub karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sungguh ini tidak layak dicontoh dan tidak patut diikuti jika ada seorang ustadz yang ceramah seperti ini, di mana ia ceramah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, yang tidak seharusnya dikatakan oleh seorang ustadz. Seorang agamawan yang punya ilmu agama yang bagus lebih daripada orang-orang biasa kayak kita ini, tapi menggunakan perkataan-perkataan yang tidak sopan, yang kasar, yang kotor gitu kan kepada seorang pemimpin. Walaupun kita tidak suka tentang seseorang individu, tapi kita tidak boleh menggunakan penghinaan, perkataan-perkataan yang menghina atau apa aja yang menjatuhkan marwah seseorang individu itu. Pandangan As. Lanjut ya. Benci apapun kita kepada seseorang, apalagi itu ustadz, tidak diperbolehkan dan tentunya tidak seharusnya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, ya kata-kata yang kasar di depan umum ya, apalagi kata-kata tersebut ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Hal tersebut mungkin saja terjadi dan itu tidak mengherankan karena Kang Deddy Mulyadi tengah mengevaluasi masalah dana hibah, karena banyak sekali dana hibah yang diselewengkan oleh oknum-oknum pemimpin pondok pesantren ya. Patutlah marah sangat kan. Nah, kerana apa? Karena mereka itu kayaknya udah tidak mendapat keuntungan lagi, atau mungkin ya sebelum ini mungkin ada bagian-bagian buat mereka, tapi tidak dapat lagi setelah Kang Deddy ya melaksanakan tugas-tugasnya gitu kan. Itu yang bikin mereka marah gitu. Jadi wajar saja ya, sekarang di Jawa Barat ini banyak pemuka-pemuka agama, pimpinan-pimpinan pondok pesantren yang merasa resah ya. Padahal kita tahu Kang Deddy Mulyadi tidak menyetop dana hibah, tetapi hanya mengevaluasi karena dana hibah itu rawan dikorupsi dan rawan diselewengkan. Nah, terkait ucapan dari sang ustadz yang berasal dari Garut ini, beberapa netizen pun merespon, bahkan tidak sedikit netizen yang menyerang balik sang ustadz di Garut tersebut. Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama reaksi dari netizen terkait ucapan dari ustadz Garut ini. Selengkapnya. Ustadz Garut. Ngapa lu? Yang halus bisa nggak? Emas gua seperti itu, diri sendiri pengen ini kalau si teteh ini saya suka resep nih lihatnya nih ya. Oh iya, obrolannya halus tapi tajam nih si teteh ini. Hasil dari ya dana-dana fiktif, bisa jadi kan? Makanya lu sesewat ini. Bapak yang terhormat, Bapak Ustadz yang sok suci, sok benar, sok paling mengerti tentang agama. Pesantren yang gimana dulu yang menjadi musuhnya pada Deddy Mulyadi? Hah? Kiai yang gimana dulu yang menjadi musuhnya pada Deddy Mulyadi? Hah? Gua pengen nanya sama lu. Banyak noh kiai-kiai pesantren-pesantren lain yang mendukung terkait kebijakan-kebijakan dan tata cara kerjanya pada Deddy Mulyadi. Apa? Hah? Nggak usah seolah-olah membawa nama agama, nama pesantren, nama kiai. Nggak semuanya sama seperti lu ya. Hah? Kecuali kalau pesantren ataupun kiai yang hanya mengejar duniawi terkait penyelundupan, penggelapan dana-dana hibah untuk kepentingan sendiri, untuk kepentingan perut sendiri. Oke. Itu menjadi musuhnya pada Deddy Mulyadi. Tapi gua dukung pada Deddy Mulyadi. Harus diberantas model-model kayak begitu yang dikit-dikit membawakan nama agama. Ya, hanya untuk apa? Hanya untuk kepentingan sendiri. Dan di sini gue cuma pengen ngomong, ustadz yang model yang kayak begini tuh, ustadz yang Allah, ustadz yang ustadz yang kurang ngajar, ustadz yang kagak punya otak. Kenapa gue berkata seperti ini? Gue tidak hanya omong-omong di mulut saja. Lu lihat aja video dia dari awal sampai akhir. Satu, dia merendahkan marwahnya sosok Gubernur Jawa Barat dengan kata-kata oon, kata-kata kurang ajar. Apakah pantas ustadz seperti itu? Lu mengkritik boleh mengkritik, tapi coba kritiklah dengan kata-kata yang santun. Hah? Di sini katanya terkait kiai masuk ke politik. Tidak bisa kalau tidak masuk politik, harus masuk politik. Boleh kiai atau pemaku agama masuk ke dunia politik, tapi ingat batasannya ya. Jangan sampai agama dijadikan tameng dalam berpolitik. Boleh masuk ke dunia politik, tapi harus tahu, sadar diri batasannya. Menjadi penengah, jangan hanya menjadi salah satu bagian dari politik yang mendukung salah satu kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya kagak bener lah, begitulah ya. Boleh, silahkan, cuman dalam batasan sebagai penengah ya. Jangan diperjualkan itu terkait agama di dalam politik. Udah muak gua yang pada menggunakan agama demi kepentingan sendiri. Masih banyak kiai ataupun pesantren yang setuju dengan kebijakan Gubernur pada Deddy Mulyadi. Mohon maaf nih Pak ya,
Bapak jangan tersinggung dengan kata-kata saya ini, karena Bapak juga memberikan contoh kepada warga, kepada rakyat dengan kata-kata kasar Bapak. Oke? Bapak harus bisa nerima, ya? Udah, bye. Sekarang di Jawa Barat banyak Udah, bye. Asal ke Teteh tadi itu kalau bicaranya itu poinnya itu kena banget gitu kan, dan dia kayak benar apa yang dikatakan. Harus kalau mau menegur itu boleh, bukan nggak boleh, tapi menggunakan bahasa yang lebih halus, yang lebih sopan, karena kita juga karena sosok tadi itu seorang ustadz, seorang agamawan yang punya ilmu agama yang bagus, pasti gak cocok lah kalau keluar daripada mulutnya bahasa-bahasa yang kasar dan gitulah. Ya, lanjut kita. oknum-oknum ustadz, kiai, ulama, pondok pesantren, yayasan yang begini. Sebenarnya gue udah males bahas ini tuh dari kemarin-kemarin, cuman muncul terus di FYP gue. Karena gue udah tahu mereka begitu tuh. Awal mulanya tuh begitu karena gara-gara dana tit. Gue sensor ya. Karena dana tit yang Dana hibah ya? dikasih deporasi oleh Kang Deddy Gubernur Jawa Barat itu. Jadi dia meluapkan kekesalannya, kepusingannya itu dicari tuh statement pidato Kang Deddy Mulyadi yang salah nih. Itu terus dicari lagi pembenarannya dengan dalil-dalil agama gitu, biar memperkuat statement dia, ceramah dia. Itu udah gue baca. Padahal mah dia lagi pusing, lagi kesel itu sama dana tit. Kita harus maklum, kita harus mewajari mereka begitu tuh. Kan biasa dari tahun-tahun kemarin mereka tuh makan daging terus. Pas Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi makannya ikan betok. Padahal mah ikan betok dicocol sambal goang. Enak bener itu, gurih. Tapi gimana lagi, namanya orang gak bersyukur mah biasa hidup enak, biasa kenyang. Sekarang mah pusing, lapar. Jadi apa aja ya dah yang diomongin sekarang gubernur blow on, ngajak berantem. Yang penting nih, kita warga Jawa Barat, kalau ada oknum ustadz, kiai itu yang ceramah, yang tausiah, ngomong begitu tuh, yang ngomong-ngomong sekiranya nggak pantas, udah masuk kuping kanan, keluar kuping kiri aja gitu. Kita anggap aja dia lagi pusing. Gelut mah ayu lah di mana oge. Maneka hayo teteh nyerah gue kena Langsung nih malam mata nusa ada ngerti ya mah kan namun dia gelut tukang ya gelut mah. Terutama ningali daging ayam saudara tarik. Hatur nuhun Kang Ustad. Oknum tapi mah oknum. Gitu. Kang Ustad nu di Garut nu hayo teteh nyerah gue kena panggung. Asa teu nyeta. Ngan hayo yang ngobrol teh gelut jeung gelut. Der urang gelut lah. Di layanan, ngomong Kang Ustad. Dibantu ya, apa yang Pak Cik ini cakap, apa yang diomongin oleh Akang ini. Bahasa Sunda nih. Ya Allah, tadi kita dapat saksikan bagaimana Ustadz Aceh Garut yang mengeluarkan perkataan-perkataan atau menggunakan perkataan-perkataan yang tidak indah untuk disebut, yang marah kepada KDM katanya, karena mungkin disebabkan oleh ada KDM menyatakan tentang pengurusan dana hibah gitulah ya, dan banyak yang panas gitu kan, yang merasakan mereka mungkin terancam dengan keadaan ataupun di bawah kepimpinan KDM. Mereka merasakan seperti tidak sebahagia dahulu, barangkali kita nggak tahu kan, tapi apapun sebagai seorang ustadz pasti kita mau menegur dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang lebih sopan, tapi tidak untuk ustadz yang satu ini gitu. Tapi tidak menggambarkan ciri-cirinya sebagai seorang agamawan yang tahu tentang agama. Mereka itu lebih bagus dari kita kalau orang-orang biasa. Tapi itulah yang terjadi, kayaknya saking marahnya dia gitu kan. Dan kita melihat bagaimana statement itu telah di-troll oleh ramai orang-orang Jabar yang kompak mendukung Kang Deddy pastinya, dan mengatakan ustaz itu tidak pantas dan pasti ada ancaman yang diterima olehnya, sehingga menyebabkan dia kayak marah banget kayak gitu ke atas kepemimpinan KDM. Apapun, kalau menurut tidak pantas perkara ini berlaku, dan seorang agamawan harus menunjukkan kepemimpinan yang bagus juga, cara perucapan yang bagus gitu kan, tapi bukan untuk ustadz ini. Mungkin mereka merasa terancam dengan kedudukan atau apa aja ya. Itu pandangan pribadi As. Kalau menurut teman-teman As di channel ini kayak gimana? Titip komen di bawah supaya As juga bisa tahu pandangan dan rasa kalian tentang isu ini. Sampai kita ketemu lagi insyaallah di lain video. Buat teman-teman yang udah dukung As dari dulu sampai sekarang, jutaan terima kasih. Buat yang baru, jangan lupa untuk bantu tekan saja butang subscribe, dan subscribe itu kan gratis aja guys. Jumpa lagi live video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.